Banyak orang mencari pasangan itu pakai conditioning, pakai syarat. Jadi saya akan menikahimu karena cantik ya, karena kalau kemudian saya jalan saya nggak perlu keluar uang, kamu yang bayarin gitu. Atau kemudian kalau perempuan, kenapa kamu mau nikah dengan dia? Dia setiap saat jemput saya dan sebagainya. Itu karena. Sebab kalau karena itu akan mudah retak ketika karenanya nggak ada. Rumus cinta itu unconditional love. Kalau bisa kemudian saya mencintaimu, saya menikahimu walaupun mungkin kalau diajak ngobrol loading, atau mungkin bawel, walaupun cerewet, walaupun ini, tapi saya justru hadir ingin menyempurnakan apa yang tidak ada padanya. Jadi saya menikahimu walaupun itu lebih kuat, lebih kokoh, karena landasannya rahmah tadi, yaitu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang belakangan ini kembali marak, yaitu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya mungkin bukan kembali marak, tapi ini sebenarnya banyak terjadi, tetapi banyak yang tidak mau speak up karena mungkin itu dianggap sebagai aib, atau mungkin juga ingin mempertahankan hubungannya dan ingin memperbaikinya kemudian. Tapi biasanya kekerasan dalam rumah tangga ini terus berulang. Nah, seperti yang terjadi baru-baru ini pada selebgram dan juga mantan atlet hanggar, yaitu Cut Intan Nabila. Sudah 5 tahun menikah dan beberapa kali dan sering kali mendapat perlakuan kekerasan, bahkan juga kepada anaknya. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Ya tentu saja Islam atau Rasulullah SAW itu menginginkan keluarga itu harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi banyak kasus-kasus di mana bahtera rumah tangga itu goyah, bahtera rumah tangga itu bocor, sehingga bisa jadi tenggelam dan bahkan ya celaka lah ya, karena tidak bisa menjalankan sakinah mawaddah warahmah ini. Kita akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan wakil ketua STAI atau Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenaskan sekali ya kalau kita lihat videonya ya. Tadi juga kita mencoba menontonnya di Instagram Cut Intan Nabila, itu kekerasannya luar biasa. Ada anak kecil, ada bayi di situ gitu ya. Itu miris sekali saya melihat itu gitu. Oh ya, saya ngebayangin anak saya, terjadi pada anak saya misalkan kayak gitu. Ini sebenarnya apa sih, fenomena gunung es atau apa sih? Saya kira gini ya Mas Rifki, hal-hal seperti ini tuh kan mengagetkan kita, tapi sesungguhnya berulang kan. Kasus-kasus KDRT itu kan hampir setiap tahun. Tapi karena ini mencakup melibatkan seorang selebgram atau artis, itu jadi kayak semacam alarm buat kita. Ya, saya sepakat bahwa sesungguhnya seiring dengan media sosial, kekerasan-kekerasan seperti ini atau KDRT seperti ini atau kasus-kasus yang lain mudah di blow up ya. Sebenarnya kan ini fenomena lama ya, tapi dulu ya banyak orang nggak tahu, nggak ada yang berani speak up seperti Mas Rifki tadi sampaikan gitu ya, dengan berbagai macam alasan lah, karena mempertahankan rumah tangga, status gitu, gara-gara anak, atau kadang-kadang karena pertimbangan orang tua yang sedang sakit dan sebagainya. Nggak banyak orang yang berani speak up gitu. Saya kira kita harus letakkan dulu kepada tujuan pernikahan ya. Bahwa yang namanya pernikahan itu kan sesungguhnya dua orang yang ingin bersatu dengan latar belakang yang berbeda-beda, yang masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Justru bersatunya mereka kan untuk saling menutupi. Seringkali banyak orang nggak siap. Saya kira KDRT ini pertama, saya kira kita harus letakkan kepada istiqdat ya, bagaimana kesiapan orang untuk kemudian masuk ke dalam gerbang sebuah pernikahan gitu. Kalau masing-masing kemudian menikah tapi masing-masing membawa egonya, saya selalu mengatakan kalau sudah menikah ya dua orang, nggak bisa pokoknya gitu. Belum lagi kadang-kadang Mas Rifki, kekerasan dalam rumah tangga itu kadang-kadang
diperparah dalam tanda petik itu oleh alasan-alasan teologis, ya, misalkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki suami itu pemimpin, Imam. nggak boleh ada salah, pokoknya harus nurut. Ya nurutnya itu ternyata ya nurut apapun keinginan suami. Banyak orang kan kemudian KDRT gara-gara nggak memberikan apa yang kemudian dikehendaki oleh suaminya. Bahkan dalam urusan, mohon maaf ya, urusan nafkah batin aja kan dianggap bahwa perempuan dalam kondisi apapun harus nurut gitu. Banyak kasus pembunuhan bukan hanya dari KDRT, gara-gara tidak mau melayani suaminya dengan dalih kamu harus wajib gitu melayani. Padahal sedang sakit, sedang sedang bad mood, tapi kemudian terjadi itu. Maka apa yang terjadi pada Jud Intan Nabila saya kira menjadi alarm buat kita bersama untuk memikirkan ulang ya, bagi siapapun yang sudah berumah tangga atau bagi teman-teman yang akan berumah tangga. Saya kira pernikahan itu tidak boleh dianggap sebagai sebuah ya daripada jomblo, daripada dicengin terus sama teman-teman, tetapi misakon itu. Quran bahkan mengatakan pernikahan itu perjanjian agung, Mas Rifki. Ya. Perjanjian agung itu bukan perjanjian agung antara seorang laki-laki dengan ayah dari perempuan yang ingin kita nikahi, tapi misakon golite itu perjanjian agung dengan Allah gitu. Bahkan Rasulullah mengatakan kau ambil perempuan sebagai istrimu atas nama Allah. Oleh karenanya Al-Quran mengatakan kalau engkau menikah atas nama Allah, ini perjanjian dengan Allah, maka memperlakukan pasangan itu harus dengan tata cara yang Allah ridho. Dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah katakan gini, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah engkau pergauli, engkau perlakukan pasanganmu dengan cara yang ma'ruf. Tidak menggunakan kata khair, tidak menggunakan kata-kata ihsan. Kalau khair itu umum, kalau ihsan itu yang memberikan yang the best. Ma'ruf itu yang disesuaikan aja. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasangan. Ma'ruf itu yang bahasanya Mas Revi? Yang baik, yang kira-kira yang dimaklumi oleh kebanyakan orang di satu tempat. Ma'rufnya di Jawa kan mungkin sama suaminya itu harus masya Allah gitu ya. Dari asal kata uruf ya, sesuai dengan adat masing-masing. Jadi tidak berarti kalau nggak seperti di Jawa harus bungkuk-bungkuk, harus engge, itu tidak ma'ruf gitu. Mungkin di tempat lain, saya mohon maaf kadang-kadang dalam sebutan nama aja kadang-kadang saya kaget loh. Ada orang memanggil suaminya dengan nama langsung, kan ada juga gitu. Tidak berarti nggak ma'ruf gitu. Ruth gitu, tolong ngambilin ini. Ini sama suaminya kok manggilnya biasanya yang lain beb atau ayah atau abi gitu. Tapi itu ma'ruf. Jadi rumusnya itu. Tetapi kemudian seringkali kesadaran ini nggak muncul, bahwa dianggap cuman sekedar berubah status, bukan berjanji dengan Allah, sehingga kemudian memperlakukan pasangannya itu ya dengan perlakuan yang karena saya laki-laki pemimpin ya harus nurut, sehingga kalau tidak maka kemudian dia melakukan apapun yang dalam tanda petik salah satunya KDRT. Yang kedua, Rasulullah sebenarnya sudah membentengi Mas Rifki. Di dalam konteks fikih misalkan agama Islam mengatakan hendaklah seseorang menikah itu ada syaratnya kufu gitu. Kesetaraan tuh kalau bisa ya ilmunya jangan terlalu jomplang. Ya. Kalau bisa fisiknya, wajahnya jangan terlalu berbeda jauh. Kekayaannya kalau bisa ya jangan terlalu berlebihan ekstrim. Karena apa? Karena kalau ini tidak kufu, tidak setara, ada ruang-ruang KDRT itu seringkali muncul. Iya kalau lagi pacaran semuanya indah gitu ya, semuanya happy, tapi kalau sudah 24 jam bareng, ada masalah sedikit, yang satu kaya, yang satu miskin, kamu siapa? Gitu. Yang satu cantik, yang satu kemudian berbeda. Ruang-ruang itu saya kira kemudian kenapa agama kemudian mensyaratkan itu gitu ya. Kufu itu menjadi penting, tetapi yang ketiga saya kira yang paling penting, modal agama itu sangat penting ya. Misalkan Quran mengatakan pasanganmu itu dari jiwamu. Jadi kalau engkau dari jiwa yang satu, min nafsi wahidah, kalau engkau pukul pasanganmu, sedang memukul dirimu gitu. Maka kalau kita ngelihat videonya Cut Intan itu kan miris ya, kita aja mungkin sedih ya, nangis gitu ya, ngelihat, bayangin di sampingnya masih ada bayi, tapi kemudian suaminya memukuli dengan
dengan membabi buta gitu, walaupun sudah ngomong sakit dan sebagainya. Dan kekerasan seperti itu bahkan ada yang sampai kematian dan sebagainya. Saya kira beberapa hal itu menjadi penting, dan kalau saya lihat dalam kasus Cut Intan, ya mohon maaf ya, mungkin walaupun sudah 5 tahun kelihatannya memang ya pasangannya, maka di dalam Islam itu, di Indonesia aja kan ada batas minimal kan umur orang untuk menikah. Kedewasaan itu juga menjadi penting, sehingga harapan-harapan pernikahan seperti dalam surat Ar-Rum 21 itu muncul, bahwa ada ketemu sakinah, mawaddah, warahmah. Saya selalu mengatakan begini Mas Rifi, dalam beberapa kasus ya, kalau orang kemudian curhat tentang pernikahannya, saya bilang pasangan itu harus saling respect ya, harus saling menghormati, memuliakan. Kalau respect sudah nggak ada, yang ada apa? Ya menganggap sebelah mata pasangannya. Yang kedua harus amanah. Amanah itu merasa aman. Nah, kasus-kasus yang terjadi KDR itu kan karena kekhawatiran, terlalu overthinking gitu ya, terlalu nggak percaya gitu, pulang cepet. Kok pulang cepet gitu, pulang terlambat kemana gitu, atau kemudian harus Sherlock, harus video call dimanapun. Karena apa? Yang satu nggak merasa aman, yang satu kemudian khawatir, terlalu dicurigai. Maka kan Imam Al-Ghazali bikin rumus menarik tentang amanah ini apa? Jangan kau biarkan kesalahan tanpa teguran, tapi jangan cari-cari alasan terus gitu. Maka kemudian biasanya masing-masing pasangan itu menemukan titik titik keseimbangan, rasa amannya itu di masing-masing keluarga berbeda-beda. Kalau beberapa tahapan tadi saya kira menjadi landasan seseorang untuk menikah, ditambah lagi dengan rahmah ya. Rahmah itu kan ar-riqatu taqtadil ihsan ilal muhsin. Bagaimana seseorang ingin memberikan yang terbaik kepada yang disayangi pasangannya. Karena apa? Kesadaran itu muncul karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pasanganmu itu selimutmu gitu. Artinya apa? Justru saya datang itu untuk menutupi apa yang enggak ada pada dirimu. Istri juga menutupi pasangannya. Sehingga kemudian kalau itu menjadi sebuah kesadaran teologis, niatnya benar, dianggap sebagai sebuah perjanjian agung, ilmunya cukup tentang pernikahan, sekufu, dan kemudian menganggap pasangannya adalah belahan jiwanya. Kalau menyakiti pasangan berarti menyakiti dirinya sendiri. Saya kira kasus-kasus kekerasan kemudian bisa diminimalisir ya, walaupun kita tahu ya latar belakang KDR itu macam-macam, ekonomi dan segala macam, paling enggak bisa diminimalisir. Dan yang kedua saya kira penegakan hukum saya kira penting ya. Kasus Cut Intan ini kalau cuman kemudian tidak diproses secara hukum, nggak banyak nanti perempuan-perempuan yang berani speak up untuk membongkar gunung es KDRT ini. Ini miris saya kira. Itu dulu saya kira Mas Rifi. Oke, ini kan kadang-kadang ya mungkin pertanyaan juga milenial, kaum milenial atau Gen Z ya. Gimana sih memilih pasangan yang kedepannya itu akan baik-baik saja ya? Tentu saja ya pengalaman saya pribadi gitu dalam berumah tangga ya nggak pernah berjalan baik-baik saja. Maksud saya adalah ya selalu ada batu kerikil, selalu ada rintangan, selalu ada naik turun gitu loh, dan juga selalu ada masalah. Nah, bagaimana ya mungkin pertanyaan kaum Gen Z ini dan milenial, gimana sih milih pasangan yang baik, yang cocok buat dia gitu? Ya apakah kita harus memilih sendiri atau kita percayakan pada orang tua kita, atau ada amalan-amalan khusus gitu untuk meminta jodoh yang soleh atau solehah gitu, yang akan membawa kita kepada menjadi individu yang lebih baik gitu. Iya, kalau pakai bahasa anak-anak sekarang tuh istilahnya ta'aruf ya. Mau dijawab ini istilah apa? Ta'aruf itu kan bagaimana kita ada proses saling mengenal. Mengenal itu kan bukan mengenal kelebihannya, mengenal kekurangannya, mengenal siapa dia, latar belakangnya dan sebagainya. Sehingga nanti untuk menemukan kalimatun sa, Mas Revi, menemukan titik di mana frekuensinya sama, sehingga nanti masalah apapun itu enak dialognya gitu. Sehingga kalau ini nggak muncul gitu ya, ta'arufnya nggak berjalan, apalagi sekarang kalau dalam masa pacaran bukan ta'aruf yang ada. Yang ada adalah bagaimana menjadi diri yang dikehendaki oleh calon suaminya. Sehingga suaminya pun nggak ngerti sebenarnya dia siapa. Sehingga banyak topeng-topeng yang mesti kemudian dia lakukan kalau ketemu dalam saat ketemu sebelum pernikah.
Padahal yang penting di dalam pertemuan ta'aruf itu, inilah saya gitu. Dengan segala kekurangannya, saya pernah ini, saya pernah itu. Itu kan dalam ta'aruf yang sebenarnya dikehendaki dalam Islam. Kalau ta'aruf ini nggak muncul dalam arti sesungguhnya, masing-masing orang tidak punya ruang dan waktu untuk saling mengenal segala kelebihan dan kekurangannya, maka kekagetan ketika menikah itu yang menimbulkan kalau nggak siap KDRT. Kalau nggak siap, ternyata kok begini ya, dulu sabar orangnya, ternyata sabarnya cuma 2 jam ketika ketemu, ternyata 20 jamnya ternyata temperamen, banyak orang kaget-kaget, akhirnya nggak siap. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam konteks perempuan ya teman-teman Gen Z nyari laki-laki itu standarnya cuma 2 Mas Rifki. Dan itu ternyata kalau dalam hadis Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Wahai para ayah yang punya anak perempuan, ketika ada seorang laki-laki kemudian yang koridor agamanya dan akhlaknya, segera nikahkan. Maka kalau perempuan nyari laki-laki, yang penting apa? Agamanya kuat, kemudian akhlaknya baik. Sebab dengan fondasi agama yang kuat, kemudian akhlak yang baik, dia pasti jadi rijal, jadi qawamun, jadi pemimpin, jadi imam, kemudian bertanggung jawab, pasti memuliakan pasangannya. Itu rumus 2 ini penting, jadi agama kemudian akhlak. Tapi kalau bagi laki-laki mencari perempuan, kan ada tahapan yang 4 itu ya fankihu ya ma'syarus syabab, atau wahai para pemuda, kalau kamu pengen menikah harus ada 4. Tampangnya, wajahnya coba diperhatikan, hartanya, kemudian keturunannya dan agamanya. Ini dalam konteks yang saya sampaikan tadi ya, untuk kufu. Sebab namanya rumah tangga itu kalau bisa kan berjalan melangkah bersama. Kalau kemudian diajak ngobrol, ilmunya terlalu jomplang, ngomongin A, jawabannya Z gitu, bukan B, terlalu jauh gitu. Sehingga yang muncul kesalahpahaman terus, sehingga kemudian kufu menjadi penting. Jadi, tetapi kalau Rasulullah mengatakan ketika harta, ketika fisik, ketika keturunan kemudian tidak kau dapatkan, tapi memang itu jodohmu, yang penting pegang agamanya akan menyelamatkan. Karena agama ini rem Mas Rifki. Maka Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai umatku adalah yang paling memperlakukan pasangannya dengan cara yang terbaik, dan sayalah orang yang telah mencontohkan memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Jadi kalau tahapan-tahapan itu muncul dan kemudian diimbangi dengan cara-cara ta'aruf yang benar, terus kemudian saya ingin kasih rumus begini, banyak orang mencari pasangan itu pakai conditioning, pakai syarat. Jadi saya akan menikahimu karena cantik ya, karena kalau kemudian saya jalan saya nggak perlu keluar uang, kamu yang bayarin gitu. Atau kemudian kalau perempuan, kenapa kamu mau nikah dengan dia setiap saat jemput saya dan sebagainya. Itu karena. Sebab kalau karena itu akan mudah retak ketika karenanya nggak ada. Ketika ternyata kalau sudah jadi suami suruh jemput alasannya banyak, terus suruh ini BS dan sebagainya, sehingga kemudian rumus cinta itu unconditional love. Kalau bisa kemudian saya mencintaimu, saya menikahimu walaupun mungkin kalau diajak ngobrol kadang-kadang agak mungkin internetnya terlalu lambat gitu, loading, atau mungkin bawel, walaupun cerewet, walaupun ini, tapi saya justru hadir ingin menyempurnakan apa yang tidak ada padamu. Jadi saya menikahimu walaupun itu lebih kuat, lebih kokoh, karena landasannya rahmah tadi, yaitu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yang terakhir saya selalu mengatakan begini Mas Rifki, carilah pasangan yang sejak awal kita ta'aruf, dialognya, kemudian komunikasinya kemudian enak gitu. Kalau musyawarahnya nggak dapat, ketika kita pacaran, ketika ta'aruf, nanti yang ada adalah semuanya egonya yang kedepankan. Pokoknya terus nanti, pokoknya. Kalau sudah pokoknya ya nggak usah menikah gitu ya. Menikahlah dengan egomu. Tapi kalau mau menikah ya berjalan 2 kepala yang masing-masing punya tujuan, disamakan kalimatun sawaknya di mana. Kalau itu kemudian dicukupi, ditambah dengan kesiapan. Kalau Rasulullah bahkan mengatakan kesiapan materi ya,
kesiapan ilmu, kesiapan iman, insya Allah sakinah mawaddah warahmah akan muncul. Terima kasih Ustaz, luar biasa ya. Ya seperti apa namanya kalimat, ya tentu setiap orang menikah itu pasti ada dasar cintanya gitu. Maka ada ungkapan I love you atau aku cinta padamu segala macam. Nah, tapi karena ada aku, ada kamu di situ, artinya ada ego di situ, ego aku, ego kamu, cintanya jadi lebih apa namanya kadarnya berturun. Yang muncul adalah ego. Tapi kalau kita turunkan dua aku kamunya, ego aku kamu, maka cintanya akan muncul. Ya karena cinta adalah manifestasi dari Sang Maha Cinta, dari Rahman, dari Rahim gitu ya. Nah ini yang harus kita rawat. Nah egonya ini yang harus diturunkan masing-masing. Ya tentu cinta saja tidak cukup, tetapi perlu diimbangi dengan ya komunikasi yang baik gitu. Ya artinya saling memahami. Pupuknya itu. Iya, pupuknya itu. Ya saling memahami, saling berkomunikasi dengan baik dan saling apa namanya? Ya bekerja sama bahu-membahu, saling menyempurnakan gitu. Yang satu kurangnya apa di apa namanya? Diselimuti atau apa namanya? Ditambahi sama yang lainnya gitu. Ya cuma memang ada batasan yang perlu untuk kita pahami dalam konteks saling memahami ini. Ya dalam batasan misalkan kalau udah KDRT ya kita nggak mungkin lah cukup memahami gitu. Batasan kalau udah KDRT baik itu verbal maupun fisik itu mesti di blow up, itu mesti ada mediasi, itu mesti ada apa ya? Ya dilaporkan ke pihak-pihak yang memang pihak cocok. ketiga, Pihak ketiga bisa dari keluarga, bisa jadi ya kalau udah mentok-mentok ya di ranah hukum gitu segala macam. Nah inilah yang mungkin apa batasan-batasan ini yang perlu kita ini. Ya jangankan cuma apa fisik, verbal pun gitu. Seorang istri atau suami dibilang bodoh atau dibilang jelek itu segala macam. Itu bukan fisiknya yang sakit, tapi hatinya yang itu nggak ketahuan, bahkan lukanya bahkan bisa jadi lebih bom waktu gitu. Ya semoga ada manfaatnya. Terima kasih Ustadz Sama-sama atas dialognya. Ya semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.